Liburan sekolah tidak lama lagi akan selesai. Saatnya kalian bersiap menyambut tahun ajaran baru. Mungkin kalau kalian yang tahun ini akan naik kelas, kalian akan mengulang hari pertama sekolah kalian seperti tahun ajaran baru sebelumnya. Tapi apa kabar nih buat kalian yang baru saja naik tingkat alias baru jadi siswa SMP MTS atau SMA SMK? Masuk ke lingkungan baru tentunya bikin kalian terpapar dengan berbagai hal-hal baru. Tidak cuma mata pelajaran. Dan mau tidak mau kalian harus bisa beradaptasi di dalamnya. Tidak heran, meskipun kegiatan belajar mengajar belum 100% aktif, hari-hari pertama tahun ajaran baru terasa lebih melelahkan. Belum lagi ikutan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sesungguhnya, hari-hari pertama sekolah adalah hal yang paling penting untuk kalian jalani dengan sepenuh hati. Soalnya, berhubung masa pengenalan, akan ada banyak kegiatan dan informasi-informasi penting yang akan berguna di kemudian hari yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan, apalagi dilupakan. Jadi, jangan sampai bolos di hari-hari pertama sekolah, kecuali memang ada keperluan lain yang tidak bisa dihindari. Agar kalian dapat beradaptasi dengan lancar di sekolah baru dan menjalani masa pengenalan dengan sekolah dengan aman dan damai, Edinews punya beberapa contekan tips dan trik buat kalian semua. Masa pengenalan lingkungan sekolah, siapa takut? Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk memperkenalkan alma mater kepada peserta didik baru, tidak cuma perkenalan dengan sesama siswa baru, senior, guru, hingga karyawan lainnya di sekolah. Tapi juga pengenalan berbagai macam kegiatan rutin serta komponen sekolah lain berupa aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Beberapa tahun lalu, kegiatan ini dikenal dengan nama Masa Orientasi Siswa atau MOS yang bertujuan untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Bisa dibilang kegiatan MOS cukup kontroversial di kalangan peserta didik dan dunia pendidikan secara umum karena dianggap tidak mendidik serta mengandung senioritas dan perpeloncoan. Setelah dikaji ulang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa yang terjadi saat itu. Di dalam Permendikbud tersebut, tidak boleh lagi diadakan kegiatan yang berisi atau menjurus kepada perpeloncoan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru. Yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini adalah kepala sekolah, bukan lagi OSIS atau lembaga kesiswaan lainnya. Selain itu, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika mengacu pada Permendikbud, contoh kegiatan dan atribut yang dilarang dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya, kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya, aksesoris di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya, dan atau berisi konten yang tidak bermanfaat. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Sedangkan aktivitas yang dilarang untuk dilakukan selama masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merek tertentu, menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya menghitung nasi, menghitung gula, menghitung semut, dan lain sebagainya. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing peserta didik baru.
Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air, serta hukuman yang bersifat fisik dan atau mengarah pada tindak kekerasan. Memberikan tugas yang tidak masuk akal, seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan, serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Jadi, kalian sebagai peserta didik baru jangan angguk-angguk dan nerimo kegiatan MPLS di sekolah kalian begitu saja. Selain mengikutinya dengan sepenuh hati, kalian juga harus mengkritisi jalannya kegiatan MPLS di sekolah kalian dan apa manfaatnya untuk kalian dalam mengakrabkan dan menyamankan diri dengan lingkungan baru serta pengembangan diri sendiri. Jika ada aktivitas yang melanggar aturan, jangan segan-segan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang seperti guru, kepala sekolah, atau orang tua kalian untuk segera ditindaklanjuti. Jangan takut untuk menyuarakan ketidaknyamanan yang kalian rasakan. Karena sesungguhnya fungsi sekolah adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kalian menuntut ilmu. Tips mempersiapkan diri menyambut hari pertama sekolah. Tidak cuma ujian saja loh yang butuh persiapan. Kalian pun juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hari pertama kalian di tahun ajaran baru dan di sekolah baru. Tentunya kalian ingin memberikan kesan pertama yang baik dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di hari pertama bersekolah dan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Percaya atau tidak, pengalaman dan kesan yang akan kalian dapatkan di hari-hari pertama sekolah akan mempengaruhi mood kalian selama 1 tahun ke depan loh. Bahaya banget dong kalau mood yang buruk mempengaruhi motivasi kalian untuk belajar di tahun ajaran ini. Nah, agar kalian bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi hari pertama sekolah, berikut adalah persiapan dan tips yang harus kalian lakukan dalam beberapa hari sebelum hari pertama. Bahkan dari jauh-jauh hari sekolah dimulai. Pertama, mencari teman senasib sepenanggungan untuk bertukar informasi. Di zaman serba canggih ini, mencari teman tidak harus dilakukan dengan tatap muka kok. Apalagi di masa-masa penerimaan peserta didik baru. Biasanya pasti ada beberapa peserta didik yang berinisiatif tinggi dan gercep untuk membuat perkumpulan sesama peserta didik baru, baik dalam lingkup sosial media ataupun grup chat angkatan. Sebagai peserta didik baru yang bersemangat dan memiliki rasa takut ketinggalan, sangat disarankan untuk kalian menjadi inisiator atau aktif mencari keberadaan perkumpulan atau grup semacam ini. Soalnya, selain bisa mengakrabkan diri dengan teman senasib sepenanggungan lebih awal, hal ini akan mempermudah kalian sebagai sekelompok peserta didik baru dalam saling bertukar informasi, terutama terkait masa pengenalan lingkungan sekolah. Persiapkan barang dan perlengkapan lain yang diperlukan di hari pertama. Kegiatan belajar mengajar memang tidak sepenuhnya aktif dilaksanakan pada hari-hari pertama sekolah, tapi bukan berarti kalian bisa melenggang ke sekolah dengan tangan kosong tanpa persiapan apa-apa. Atau mungkin karena saking bersemangatnya malah boyong semua buku dan keperluan sekolah di hari pertama. Padahal jadwal pelajaran belum dipastikan. Kalau kalian selalu update dengan informasi terkait kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah kalian dari jauh-jauh hari, jangan lupa catat dan persiapkan barang dan perlengkapan yang wajib dibawa terkait kegiatan MPLS di sekolah kalian. Beda sekolah, pasti akan berbeda pula daftar ketentuannya. Selain hal-hal terkait MPLS secara umum, barang dan perlengkapan lainnya yang wajib untuk kalian persiapkan untuk menyambut hari pertama tahun ajaran baru tidak banyak. Di antaranya seragam lengkap beserta atributnya, topi, dasi, ikat pinggang, dan lain-lain. Buku catatan, bukan buku tulis untuk mencatat pelajaran. Alat tulis secukupnya. Oh iya, penting untuk diingat,
Hindari membawa barang-barang dan perlengkapan yang dirasa tidak perlu dan tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di hari pertama sekolah. Selain menambah beban kalian, mungkin kalian juga akan mendapat teguran dari guru atau pihak berwenang di sekolah kalian. Tentunya kalian tidak mau kan memulai hari pertama sekolah dengan pengalaman yang kurang menyenangkan. Bawa bekal. Kantin adalah tempat paling esensial dalam keseharian peserta didik. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman, kantin menjadi sarang para peserta didik yang merasa gabut di hari-hari pertama sekolah, alias ramai banget. Mungkin saja kondisi ini bikin kalian tidak kebagian tempat dan kesempatan di kantin. Atau lebih parah lagi, kehabisan makanan yang kalian incar. Jadi, ada baiknya kalau kalian membawa bekal makanan di hari pertama sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan terkait makan siang. Selain hemat, kalian juga bisa bonding bareng teman-teman kalian dengan tukeran nyicip bekal. Tidak ada kegiatan paling menyenangkan untuk mendapatkan teman baru selain bertukar makanan. Tidur yang cukup. Kalau kalian menghabiskan libur panjang di luar kota, ada baiknya kalian pulang lebih cepat untuk menghindari macet atau hambatan tak terduga lainnya. Misalnya, daripada pulang minggu malam, lebih baik pulang minggu pagi atau Sabtu malam. Dengan waktu luang yang kalian punya, kalian bisa beristirahat dulu sehingga kalian tidak merasa kecapean ketika Senin datang. Lalu di hari pertama kalian back to school, ada baiknya kalian bangun lebih awal dari biasanya. Jangan kebablas, soalnya kalau kalian sengaja tidur lebih lama, hawa mager bakal terus menempel. Kalian pun bisa menyiapkan kebutuhan sekolah dengan tidak terburu-buru. Siapkan checklist kegiatan yang harus kalian lakukan di minggu pertama sekolah. Kalau dipikir-pikir, agenda kalian di hari pertama masuk sekolah ternyata jauh lebih padat dibanding menjelang ujian. Bisa jadi kalian kewalahan dengan saking banyaknya hal yang harus kalian lakukan dan waktu yang sempit. Atau justru kalian malah bingung harus berbuat apa saja di hari pertama sekolah. Jangan khawatir, Edinews persiapkan checklist kegiatan hari-hari pertama sekolah untuk membantu kalian menata jadwal dengan kegiatan yang tepat guna dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang efektif. Coba catat ya. Checklist kegiatan peserta didik baru yang harus kalian lakukan di minggu pertama sekolah. Keliling area sekolah, lalu hafalkan letak gedung dan tempat-tempat penting seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, lapangan, dan taman sekolah, serta sarana umum lainnya seperti kamar mandi dan area ibadah. Cari tahu nama gaul untuk tempat-tempat penting di sekolah kalian dan sekitarnya. Ikuti semua rangkaian MPLS di sekolah kalian sampai selesai. Kenalan sama teman sebelah kalian ketika baris berbaris. Kenalan sama teman sebangku dan sekitar area bangku kalian. Kenalan sama teman-teman sekelas. Menghafalkan himne dan mars sekolah, biar tiap upacara bendera tidak mati gaya. Sapa para guru dan karyawan sekolah yang berpapasan dengan kalian di area sekolah. Bersikap ramah pada kakak-kakak senior. Catat jadwal pelajaran untuk 1 minggu ke depan dan minggu-minggu seterusnya. Catat semua kebutuhan, buku catatan, buku pelajaran, dan alat tulis atau peralatan lain yang mendukung untuk masing-masing mata pelajaran. Berburu buku pelajaran dan peralatan tambahan yang dibutuhkan untuk mata pelajaran terkait. Cari tahu kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah atau kegiatan lain yang khas dari sekolah kalian seperti pentas seni, festival, atau hari peringatan lainnya. Cari tahu organisasi kepeserta didikan legal yang ada di sekolah. Cari tahu ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Siap-siap mengikuti mana yang paling sesuai minat kalian atau yang ingin kalian eksplorasi lebih dalam. Cari tahu makanan favorit di kantin sekolah kalian. Cari tahu lokasi toko serba ada dan jasa fotokopi terdekat di sekolah kalian.
Diskusi bareng teman-teman sekelas untuk menentukan peran perangkat kelas. Pulang bareng teman-teman yang rutenya searah dengan kalian. Perhatikan rute pulang pergi yang bisa kalian lewati serta rute-rute alternatif lainnya yang bisa kalian lalui jika kalian menggunakan kendaraan pribadi. Cari tahu berbagai alternatif transportasi menuju sekolah kalian. Cari tahu dan pastikan bagaimana kondisi keamanan di area sekolah, area sekitar sekolah, serta area rute pulang pergi yang kalian lalui. Oke, demikian tips Edi News bagi kalian yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah yang baru. Semoga bermanfaat.